Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Depok Sawangan. Judul yang kita angkat kali ini adalah segeralah keluar dari agamamu dan masuklah agama yang ditawarkan oleh Mr. TM. Tepuk tangan dulu. Nah, Mr. TM anggap aja membawa agama baru ya. Tepuk tangan dulu dong. Dan dakwah Mr. TM itu tidak hanya untuk satu golongan saja. Bagi umat Hindu, keluarlah dari Hindumu. Masuklah Hindu yang disampaikan oleh Mr. TM. Tepuk tangan. Bagi umat Buddha, keluarlah dari Buddhamu yang sekarang. Masuklah Buddha yang disampaikan oleh Mr. TM. Bagi umat Konghucu, keluarlah dari Konghucumu. Ikutlah agama Konghucu yang disampaikan oleh Mr. TM. Bagi umat Nasrani, segeralah keluar dari Nasranimu, betul gak? Segera masuklah agama Nasrani yang disampaikan oleh Mr. TM. Bagi umat Islam, keluarlah dari Islammu. Segeralah masuk Islam. Islam yang disampaikan oleh Mr. TM. Makin pening kepalanya, betul kan? Oh, ya. Ini adalah Hindu bagi umat Hindu, Buddha bagi umat Buddha, Konghucu bagi umat Konghucu, Nasrani bagi umat Nasrani, Islam bagi umat Islam. Bedanya adalah ini sama persis dengan Buddha zaman Guru Siddhartha Gautama. Tepuk tangan. Ini juga persis dengan Hindu zaman Guru Sri Krishna. Tepuk tangan. Sama juga dengan Nasrani zaman Nabi Isa. Tepuk tangan. Sama juga dengan Islam zaman Nabi Muhammad. Tepuk tangan. Karena Hindu, Buddha, Konghucu, Nasrani atau Islam yang disampaikan Mr. TM ada sistemnya. Nah, ini dia ya. Saya cantolkan dulu ya di ini ya. Nah, bahasa Indonesia cantolkan itu apa? Ternyata di belakang ngempet senyum dia. Begitu saya tanya ketawa dia, brengsek dia. Itu ya. Apakah di agamamu sekarang, di Hindumu, Buddhamu, Konghucumu, Nasranimu, Islammu, apakah ada sistem ini yang menghubungkanmu akan Tuhanmu? Entah disebut Allah atau Allah atau Tuhan atau Sang Yang Widi dan sebagainya. Apakah masih ada sistem sambungan wasilah ini? Sistem wasilah ini adalah adanya Rasul yang di zamanmu sendiri. Yang Rasul itu membawa hubungan akan Tuhan yang di
ujung langit akhirat tertinggi. Yang menghubungi Tuhan, Tuhan harus memakai teknologi metafisika. Yang kita kenal Tuhan adalah dengan lewat menyambungkan lewat channelnya, yaitu gelombang dan frekuensinya. Apakah kau di duniamu yang sekarang, umat Hindu, umat Buddha, umat Konghucu, Nasrani atau Islam, telah ketemu ini? Rasulun min anfusikum. Rasul, utusan yang di zamanmu sendiri, di antara kaummu sendiri. Demikian juga yang di surat An-Nisa ya, 40. Bentar, karena saya bukan penghafal ya. Kok surat An-Nisa 40 ya? Bentar. Yang mengabarkan akan adanya kedatangan Rasul. Coba dibantu nyari ya. Yang share-nya apa? Mbah Suroto. Surat apa itu? An-Nisa berapa itu? Nah, intinya adalah ada Rasul di zamanmu, di antara kaummu sendiri. Zaman Nabi Muhammad dulu ada nggak Rasul? Zaman Siddhartha Gautama? Ada. Zaman Guru Krishna? Ada. Kenapa di zamanmu yang sekarang, agamamu yang sekarang, kok nggak ada lagi Rasulnya? Beda nggak Islammu yang sekarang dan Islam zaman Nabi Muhammad? Yang di luar? Beda. Nasranimu yang di luar sekarang, apakah sama dengan Nasrani zaman Nabi Isa? Beda. Konghucumu, beda nggak? Hindu Buddhamu, beda. Makanya saya sampaikan, keluarlah dari agamamu. Karena itu bukan agama, tapi ritual, sugesti, dan kursus kepribadian. Nggak ada sambungan dengan Tuhan. Ya. Coba telepon Baroto ayatnya ya. Ayat 170. Oh, 170, maaf ya. 170. Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Ya, saya ulangi lagi. Wahai manusia. Wahai manusia, orang dahulu apa orang sekarang apa semua manusia? Semua manusia. Berarti enggak hanya orang dahulu saja, betul enggak? Tapi juga orang sekarang, betul enggak? Wahai manusia, sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu, dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Demikian juga surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Yang disebut kamu itu siapa? Ya kita. Betul enggak? Karena Quran buat kita apa buat orang lain? Buat kita ya buat orang lain, ya. Paham ya? Berarti yang disebut itu kepada siapa? Kamu itu siapa? Termasuk kita enggak? Iya dong. Laqad ja'akum rasulun. Misalkan ya. Telah datang seorang utusan kepadamu, Manar, Bang Dikin, Pak Tarutung ya. Di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Jelas ya?
Berarti di antara kaum siapa? Di antara zaman siapa? Ya di zamannya Pak Manar juga, Pak Dikin, Pak Tarutung, betul nggak? Di kaum yang sama dan kaumnya Pak Dikin, Pak Tarutung, Pak Manar, betul nggak? Nah, sedangkan banyak orang menyalahkan tafsirnya ya, mengiblat pada kondisi bahwasanya itu hanya terjadi pada zaman dahulu, zaman Nabi. Kalau itu terjadi di zaman Nabi, ya nggak usah kau baca. Buat apa kita membaca cerita masa lalu, betul nggak? Bukankah kitab itu untuk tuntunan bagi semua manusia? Lah ini terjadi kan di zaman Nabi, ya nggak usah kau baca. Pening amat, kau betul nggak? Jadi inilah ya, Quran itu sebetulnya untuk semua manusia. Di zamanmu sendiri, oleh kau sendiri nantinya. Hanya saja cerita ini berulang. Karena dulu telah dialami dan melewati proses yang dialami oleh Nabi Muhammad. Berulang terjadi padamu enggak? Iya. Kalau enggak berulang itu cuma hafalan cerita. Tapi kalau berulang itu kitabmu, itu panduanmu, betul enggak? Nah, kebanyakan orang menganggap Quran itu cerita. Maka menjadi pengetahuan, maka pinter-pinteran. Bukan menjadi tuntunan panduan. Di sini disuruh wabtagu ilal wasilah, carilah wasilah. Enggak ada yang nyari, betul enggak? Cuma dihafal ayatnya saja. Demikian juga syahadat. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dikira itu kan bunyinya diajarkan Nabi, bunyinya toh, akhirnya pengetahuan. Enggak ada yang nyari wujudnya Allah, betul enggak? Demikian juga laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Karena dianggap pengetahuan, ya cukup tahu, dihafal dan untuk bahan cerita. Tapi kan nggak pernah nyari, itu nggak? Siapakah Rasul zaman ini? Dan Mr. TM sampaikan, Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Tapi zaman 1500 yang lalu, zaman Nabi Muhammad, beliau adalah Rasulullah terakhir zaman itu. Demikian juga Nabi Isa adalah Rasulullah terakhir zaman itu, betul nggak? Zaman Nabi Musa, beliau pun Nabi Musa Rasulullah terakhir, betul nggak? Nah, kalau yang zaman sekarang, Rasulullah terakhir siapa? Ya Rasulullah yang zaman ini, paham? Nah, nanti sudah lewat masa 100 tahun, Rasulullah berubah lagi nggak? Berubah orangnya ya. Tapi Rasulullahnya tetap sama. Karena Rasulullah itu bukan manusia. Lah gimana kau mau kenal matahari jika tidak lewat kenal sinarnya? Gimana kau mau kenal Allah jika tidak kenal Rasulullahnya? Yang manusia disebut Rasul. Isinya disebut Rasulullah. Manusia yang membawa Rasulullah disebut Nabi atau Rasul ya. Manusianya ya. Manusia zaman dulu Nabi. Kalau zaman sekarang nggak lagi disebut Nabi. Yang kata Nabi disebut al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang pertama kali mengenalkan istilah ulama? Ya Nabi. Ya. Al-ulama warasatul anbiya. Kemudian Rasulullah berganti istilah menjadi mursyid. Siapa yang mengenalkan istilah mursyid? Ya Nabi. Falam tajidalahu waliyam mursyidah. Quran ya, Al-Kahfi 17. Nah, kalau al-ulama adalah pewaris Nabi, berarti isinya Nabi dipindah-pindah isi, ya, pindah-pindah wadah ya. Isinya sama enggak? Air di wadah gelas wujudnya, dipindah mangkok wujudnya jadi, dipindah botol wujudnya jadi, dipindah kendi wujudnya jadi, dipindah botol wujudnya jadi, ujung ke ujung isinya sama enggak? Sama. Tapi wujud wajahnya beda-beda enggak? Beda. Paham ya? Nah, saya yakin ya, di Hindu, di Buddha, di Konghucu, di Nasrani, di Islam, yang di luar sana, nggak ada lagi rasulnya. Ayo. Kalau ada rasulnya, berarti syahadatmu menghadap rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas ya?
Dan nyatanya semua syahadat hanya ucapan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi syahadat goblok. Ayo kita belajar syahadat goblok rame-rame. Biar kita rasakan, kita tuh coba ya. Kita rasakan aura orang-orang goblok ya. Di luar kan orang-orang goblok ya. Ayo ya. Yang fasih ya, tapi yang keras ya. Bang Bimo jangan menunduk deh. Siap semua ya. Pak Yatim, suara yang terkeras ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang aku saksikan. Kecuali hanya sebatas bacot mengucapkan bersaksi. Tapi cuman mengucapkan doang. Tidak ada Allah yang aku saksikan. Prank. Terus kan. Prank. Dan aku bersaksi. Bahwa tidak ada Nabi Muhammad utusan Allah yang aku saksikan. Kecuali sebatas bacot mengucapkan. Tidak beneran bersaksi loh. Tidak pernah menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah loh. Prank. Ya Beka? Ayo. Silakan kau tuntut saya sak karepmu ya, sak dobolmu sak karepmu ya. Betul enggak bahwa kau tidak pernah bersaksi? Kau enggak pernah ketemu, kau enggak pernah lihat dengan mata kepalamu sendiri. Padahal Allah mempunyai sifat yang wujud. Lah wujud itu kau dengarkan, kau rasakan apa kau saksikan? Dengan matamu, irungmu, kupingmu atau dengan udelmu? Dengan matamu. Nggak boleh ngomong kasar ya. Saya nggak ngomong kasar loh ya, tapi matamu. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah di agamamu yang sekarang ada rasulnya? Yang zaman ini, kita lah ya, di luar. Apakah di agama mereka, Islam mereka ada rasulnya? Tidak. Yang rasul zaman ini loh ya, ada nggak? Semuanya rasul zaman dahulu katanya, itu nggak? Kenal sama rasulnya? Dikenali sama rasulnya? Ada sambungan sama rasulnya? Walah, berarti cuman angan-angan dong. Menyembah Allah pun Tuhan angan-angan jadinya. Kalau nggak bisa syahadat, kira-kira bisa sholat? Tidak. Kalau nggak pernah ketemu, menyaksikan wujudnya, kira-kira bisa diingat? Tidak. Ya berarti gendeng ya. Ya gendeng aku apa mereka ya kira-kira? Ya saya anggap aja aku aja gendeng ya. Tepuk tangan biar mereka senang ya. Ya, bisa tadi gendong ya, penipu, pemfitnah, jualan agama. Tepuk tangan. Yeay, alhamdulillah ya. Biar saja bisa tem gendeng ya. Bodoh amat, tapi di sini ada rasulnya enggak? Ada. Agamanya jelas ya? Jelas. Kitab kodamnya jelas ya? Jelas. Cocok enggak dengan mushaf? Cocok dengan alam semesta? Cocok kan dengan ilmu pasti? Cocok dengan esensi zaman? Cocok dengan ilmu pengetahuan? Cocok kan dengan dirimu? Cocok kan dengan nabimu? Bungkus dong. Datang. Daripada sholat kayak bocah-bocah. Oh, sholat kan Gusti Allah kayak apa? Betul gak? Kau menyembah siapa? Allah. Kenal sama Allah? Enggak. Gendeng gue, betul gak? Kau ngantarkan paket kepada orang, ada namanya? Enggak. Alamatnya? Enggak. Oh gendeng gue, betul. Oh gendeng gue. Lapo kok mau terus no? Kau sholat? Iya sholat. Nyembah siapa? Allah. Kenal Allah? Enggak. Tahu alamatnya? Enggak. Tahu caranya? Tahu jalannya? Enggak. Oh gendeng gue. Jelas ya?
Di sini tahu nggak alamat Allah? Tahu. Alamat Tuhan? Tahu. Alamat Allah? Tahu. Sang Yang Widi? Tahu. Tak kempes. Mana dia? Orang Inggris Timur, betul nggak? Tepuk tangan untuk Mr. Fauzi. Nah, di sini ada Atmannya nggak? Ada. Cuman dia nyopir. Di sini bahkan Atmannya mewujud, betul nggak? Ada nurnya? Ada. Mewujud juga, Masya Allah, betul nggak ya? Ada Atman, ada Buddha, ada Roh Kudus, ada Rasulullah, ada nggak? Ada. Wujud di sini? Wujud. Enak toh? Jelas nggak? Jelas. Ada mursyid. Wujud nggak mursyid? Brengsek lengkap kita. Coba di sini mursyidnya jadi mursyid yang jagain taman. Ya, ikut di dinas pertamanan ya. Namanya Mursyid Effendi. Tepuk tangan untuk Mursyid Effendi ya. Ya. Makanya ya, namanya sama ya. Islam Eike sama Islam entak. Nah, Islam tak kalau orang Makassar sami maut. Namanya doang. Sistemnya beda. Rasulnya beda. Mereka punya Rasul? Tidak. Kalau nggak punya Rasul, kira-kira punya Tuhan? Tidaklah. Kenal dari mana ke Rasul? Harusnya dari mursyid, betul nggak? Kenal mursyid dari mana? Harusnya dari walinya, betul nggak? Kenal wali yang mursyid dari mana? Dari khalifahnya dong. Khalifahnya mursyid siapa kira-kira? Namanya siapa kira-kira? Mr. TM yang brilliant, baik hati, dan tidak sombong. Tepuk tangan untuk Mr. TM. Sekarang kita ganti tepuk pramuka. Plak, 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 plak. Mr. TM dilawan. Nggak ada lawan, bro. Betul nggak? Di luar banyak yang nyinyir, tapi kita gembira, betul nggak? Egi? Pak Fauzi, sekali-kali pidato pakai bahasa Madura sini ya. Nah, jelas ya, keluarlah dari Islammu. Islammu itu Islam yang kafir. Karena kau tidak bisa bersyahadat ya. Itu hanya mengucap, bukan bersaksi. Kau nggak kenal, kau nggak ketemu. Saat kau berkiblat, mana kiblatmu? Nggak tahu. Lah kiblatmu nggak tahu, kira-kira kalau kau kirim paket nggak tahu kiblat alamat, kira-kira bagaimana? Nyasar. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Wagiman. Nah, calon Menteri Keuangan nanti ya. Tepuk tangan. Ya, hebat dia. Ya, kan? Nah, alhamdulillah semua ya. Gembira sini? Bahagia? Kalau gitu, selamat tahun baru 2024. Yeay. Tepuk tangan pramuka. Prok 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 prok. Yeay. Ya. Keluarlah dari Hindumu ya. Keluarlah dari Buddhamu. Akulah Hindu ya. Ini setiap agama apa? Hindu. Tepuk tangan untuk Hindu. Keluarlah dari Buddhamu yang lalu. Masuklah Buddha bersama Mr. TM. Karena Mr. TM agamanya apa? Buddha. Amitabha. Keluarlah dari Nasrani ya. Ikutlah Nasrani Mr. TM. Karena Mr. TM itu agamanya Nasrani. Puji Tuhan. Haleluya. Suksma orang Hindu ya. Kalau Hindu suksma ya. Puji Tuhan, haleluya. Keluarlah dari Islam, bahaya. Karena Islam nggak ada Tuhannya, nggak ada Rasulnya, betul nggak? Masuklah Islam bersama Mr. TM. Karena Mr. TM agamanya apa? Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lana walakum. Amin. Amin.
Ana ane ente onta. Amin. Aku ya aku, kau onta. Orangnya sana. Jangan diamini ya. Oh, ya, kau Yahudi gitu. Mana yang Yahudi? Loh, kok semuanya ngacung? Mana yang Konghucu? Loh, kok semuanya ngacung ini? Mana yang Buddha? Loh, ngacung semua. Mana yang Islam? Loh, ngacung semua. Brengsek gitu ya. Berarti kau adalah Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Nasrani, dan Islam. Betul nggak? Karena agamamu agama ma'rifatullah. Nggak usah bingungin namanya ya. Kalau kau tidak memakai sistem ini, agamamu cuman sarengat. Agamamu beda. Islam sama Hindu, eker-ekeran. Sama Buddha, eker-ekeran. Sama Yahudi, eker-ekeran. Ya, sama Nasrani, eker-ekeran. Tapi kalau kau lewat sistem metodologi, kau akan ketemu hakikat dan makrifat agama. Maka semua agama adalah sama. Tuhannya sama nggak? Sama. Rasulullah sama nggak? Sama. Tapi kalau kau hanya terhenti di pandangan fisik jasmaniah, lahiriah, akal, Rasulnya beda-beda. Presiden zaman dulu sama zaman sekarang beda nggak orangnya? Beda. Presidennya sama nggak? Sama. Ya sama-sama presiden RI, betul nggak? Masa Pak Jokowi presiden Singapura? Ataukah Pak Jokowi itu presidennya Madura? Enggak toh? Lah kalau Pak Karno, presiden RI apa presiden Filipina? RI. Sama nggak? Presiden di mana? Presiden RI-nya? Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, sama Pak Jokowi? Sama. Presiden mana? Indonesia. NKRI harga mati. Tepuk pramuka. Plak 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 plak. Luar biasa. Ya. Jangan kita anakmu ya. Kita kayak anak kecil sini ya. Malu kita. Yang punya anak jangan cerita ya. Kalau ditanya, "Mak, ini mama ikut?" Enggak, jangan lagi. Jangan bilang, "Iyalah, Mak di situ nonton." Jangan ya. Malu kita sama anak-anak, betul nggak? Jadi gitu ya. Kalau kau hanya melihat orangnya, beda nggak orangnya Pak Karno sama orangnya Pak Harto sama orangnya Pak Jokowi? Beda. Beda zaman, beda orang, betul nggak? Tapi kalau kau ketemu hakikatnya semua sama-sama presiden RI nggak? Sama. Kalau kau kenal hanya fisik orangnya, kau pasti akan melihat figur berbeda antara Nabi Muhammad, Nabi Isa, Musa, Guru Krishna, Guru Siddhartha Gautama. Beda nggak? Beda. Tapi kalau kau kenal hakikatnya, yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, pandangan wujud, zahir, rupa, warna, suara, lafal, dan huruf, maka kau lihat adalah gelombang nur Allah yang sama. Kata Nabi Isa, akulah Tuhan dalam bayangan manusia. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Rasulullah Isa, qaddasallahu sirrahu. Nah, sama kan dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Akulah Allah. Sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku. Betul nggak? Betul sekali. Tepuk tangan untuk Nabi Muhammad Rasulullah. Qaddasallahu sirrahu. Atau apa sallallahu alaihi wasallam, gitu, dan sebagainya ya. Demikian disampaikan oleh Guru Krishna. Berbakti kau kepadaku tidak dihitung berbakti kepada dewa. Berbakti kau kepadaku sesungguhnya berbakti kepada Yang Maha Kuasa. Tepuk tangan untuk Rasulullah Krishna. Qaddasallahu sirrahu. Tepuk tangan. Nah. Enak tau kayak gini? Maka kau tidak melihat nyinyir kepada orang yang nggak sama dengan itu nggak? Bedanya cuma di isinya. Lah kalau handphone nggak ada mesinnya gimana kira-kira? Bisa dipakai? Nah ya. Ketika agama Allah rusak, yang diganti adalah diturunkan Rasul, wasilah, nyambung lagi, dan
kitab qadim, betul nggak? Nah, bunyinya diganti apa diperbaiki? Diperbaiki atau diperbarui, betul nggak? Maka barangnya sama nggak? Cuman barang yang rusak tadi diganti lagi. Diturunkan Rasul lagi, betul nggak? Orangnya beda nggak jasmanianya? Isinya sama nggak? Sama. Kemudian hubunganmu nyambung dengan Allah lewat wasilahnya, betul nggak? Lewat gelombang dan frekuensi yang dibawa oleh Rasulmu, betul nggak? Maka agama yang nggak ada sistem mesinnya, sistem wasilahnya, rusak nggak itu? Rusak. Dan kapan agama Allah itu rusak? Ketika orang-orang yang tidak mengakui Rasul di zamannya sendiri, gak ketemu dan gak nyari dan gak beserta dengan Rasulnya, gak berkibarkan Rasulnya, gak ada sambungan wasilah dan tidak ketemu kitab qadim. Maka agamanya rusak gak? Rusak. Kalau Hindu rusak gak? Rusak. Kalau Buddha rusak gak? Rusak. Konghucu rusak gak? Rusak. Nasrani kalau gak ada itunya rusak gak? Rusak. Islam kalau gak ada itunya rusak gak? Rusak. Come here. Kami hire. Datanglah, merapatlah ke aku, Mr. TM. Yang bisa menerangkanmu akan agama yang ma'rifatullah. Yang kitabnya jelas gak? Terang benderang. Rasulnya jelas gak? Jelas. Bagaimana kira-kira kalau kau mengaku kenal matahari, tapi tidak ketemu dan tidak kenal sinarnya? Bohong gak itu? Bohong. Dan kau kenal sinar matahari wajib lewat siapa yang membawa sinar itu ke matamu, betul nggak? Tetapi yang membawa sinar matahari ke matamu adalah tekanan udara. Maka pagi kau lihat sinar matahari merah keemasan, siang menjadi terang menyilaukan, sore menjadi merah keemasan lagi. Apakah mataharinya berubah? Tidak. Ya keras dong. Apakah mataharinya berubah? Tidak. Apakah cahayanya berubah? Tidak. Tetapi nampak oleh matamu berubah. Yang membuat berubah adalah tekanan udara yang dipakai merambatnya partikel cahaya dari sinarnya matahari. Apakah Allahnya berubah? Tidak. Apakah sinarnya berubah? Tidak. Apakah Rasulullahnya berubah? Tidak. Menjadi berubah wujud nampaknya karena dipengaruhi siapa yang membawa nurnya itu yang sampai padamu di zamanmu sendiri. Itulah yang wujud dipakai tajalinya Allah kepada dirimu. Tepuk tangan, tepuk pramuka, luar biasa ya. Gugus depan satu. Siap. Penggalang. Siap. Jadi salam pramuka kita ya toh? Ya, alhamdulillah. Jadi demikian ya. Hindu sama Buddha sama Islam, Nasrani syariatnya beda gak? Beda. Oh, beda zaman, beda Rasul, beda existing. Tapi ya, hakikatnya sama gak? Sama. Paham ya? Makanya kalau kau pandangan masih batas syariat, kau pasti eker-ekeran, memusuhi, mengkafirkan orang lain, betul gak? Tapi kalau kau telah pandanganmu sampai pada pandangan hakikat dan makrifat, maka agama itu sami mawon. Belajar dari kata-kata mutiara daripada Bapak Bangsa Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Nabi Isa, Rasulullah Isa adalah juru selamat di zamannya kala itu. Dan bukan hanya untuk umat Nasrani saja, tapi untuk seluruh manusia di seluruh dunia. Maka dengan memperingati hari kelahiran Nabi Isa, sebetulnya ini adalah spiritnya untuk seluruh umat manusia. Selamat Natal bagi umat Nasrani. Ya, paham ya? Karena kau lihat Rasulullahnya, bukan Nabi Isanya, ya. Nabi Isa sebagai Rasulullah, bukan Nabi Isa sebagai anak Maryam. Sama seperti kalau kau bersaksi akan Nabi Muhammad yang Rasulullahnya, maka zaman ini ada nggak Rasulullah? Ada.
Saya nggak ada air dan botol ya. Oh sini aja nggak apa-apa. Ketika kau saksikan airnya, otomatis wadahnya ngikut nggak? Ikut kau saksikan? Maka kau saksikan air ini kau sebut apa? Segelas air, betul nggak? Tapi kalau kau saksikan gelasnya, nggak perlu kau lihat airnya, betul nggak? Maka disebut gelas kaca, betul nggak? Kalau saksikan Nabi Muhammad bin Abdullah, nggak perlu mengucap Rasulullah, betul nggak? Tapi karena yang kau saksikan adalah Rasulullah, menempati wadah badan kasar waktu itu Rasulullah bin Abdullah adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, maka ikut nggak Nabi Muhammadnya? Kalau kau saksikan Rasulullah zaman ini, maka isinya sama nggak dengan isi yang dibawa Nabi Muhammad zaman dahulu? Kalau kau Rasulmu adalah Rasulullah Nabi Muhammad bin Abdullah, sudah khatam karena manusia telah nggak ada, tuh nggak? Tapi kalau Rasulullahmu yang sekarang adalah nurnya Allah yang tidak pernah mati, maka ada nggak Rasulullah sekarang? Ada. Disebutlah Rasulun min anfusikum. Saya bacakan An-Nisa 170 ya. Wahai manusia, ya sampean, loh, ya sampean juga, ya itu sana juga, ya. Umat Yahudi manusia bukan? Manusia. Nasrani, manusia. Hindu, manusia. Buddha, Konghucu, Islam. Nah, berarti untuk semua manusia ya, termasuk Hindu, Buddha segala macam. Wahai manusia, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Nasrani, yang Islam, betul nggak? Sungguh telah datang Rasul kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu, maka berimanlah kepadanya. Itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu kafir, itu tidak merugikan Allah sedikit pun, karena sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian saya bacakan At-Taubah 128. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Kaumnya orang Hindu? Ya. Kaumnya orang Buddha? Ya. Kaumnya orang Konghucu? Ya. Kaumnya orang Nasrani? Ya. Kaumnya orang Islam? Ya. Kaumnya manusia? Ya. Yes. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Penderitaanmu ditanggung dia. Kau menderita, dia pun ikut menanggung penderitaanmu. Saya ulang lagi ya. Berat terasa olehnya penderitaanmu loh. Karena di dunia ini sebetulnya dalam penderitaan, dan dia adalah juru selamat yang menanggung deritamu. Ya, berat terasa olehnya apa? Penderitaanmu. Gile, ya. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Berarti dia juru iman nggak? Juru iman. Dia juru selamat nggak? Juru selamat, ya. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah 128. Kau zaman ini tahun berapa ini? Jos ya, karena sudah tahun baru ya. Nah, Rasulmu yang Rasul tahun 2024 apa Rasul zaman 1500 tahun yang lalu? 2024. Siapa dia? Ya, tidak boleh disebut. Begitu disebut melanggar syariat. Karena merusak syariat ya. Ya. Tapi kalau disampaikan di internal khusus dengan cara khusus itu boleh. Tapi khusus disampaikan umum itu tidak boleh. Bagi yang umum mau tahu yang khusus, masuklah ilmu khusus. Nanti saya bisiki, siapa Rasulullah zaman ini? Tepuk tangan. Ya. Jelas ya? Siapa Rasulullah Isa zaman ini? Tepuk tangan. Siapa Rasulullah Musa zaman ini? Tepuk tangan. Siapa Rasulullah Siddhartha Gautama zaman ini? Tepuk tangan. Siapa Rasulullah Krishna zaman ini? Tepuk tangan. Jangan ngaco ya. Di dalam Quran menerangkan 25 Rasul, betul nggak?
itu rasul pembawa kitab. Tapi tiap zaman ada rasulnya enggak? Maka berarti ada rasul di setiap zaman. Walaupun tidak membawa kitab, maka ada rasul yang membacakan kitab yang menerangkan ke dalam bahasa manusianya agar mudah dipahami, dimengerti, itu enggak? Tapi kau di dalam Quran diterangkan pembawa kitab ada 25. Lah kalau pembaca kitab di tiap zaman, tepuk pramuka. Luar biasa. Anak-anak gugus depan, kemahnya nanti segera dibangun ya. Jangan lupa perlengkapan masaknya, tali-tali tambangnya, tongkatnya, tongkat pramuganya, semuanya. Hasduk sudah siap? Bendera Simapur. Bendera Simapur. Blak 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 blak. Blak 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 blak. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita ngawal di tahun 2024 dengan gendeng rame-rame. Gak apa ya? Gak apa-apa, gendengnya orang beriman, betul gak? Gak apa-apa, yang penting beriman. Daripada pinternya orang sesat, orang kafir, aku sih pilih gendengnya orang beriman. Gendengnya karena ketuhanan. Tepuk pramuka. Luar biasa ya. Demikian guys yang saya sampaikan ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Segera keluar dari Hindumu. Segera keluar dari Buddha-mu. Segera keluar dari Konghucu-mu. Segeralah keluar dari Nasrani-mu. Segeralah keluar dari Islam-mu. Come here. Come here. Datanglah kepada Mr. TM. Masuklah Hindu bagi orang Hindu, ya. Masuklah Buddha bagi orang Buddha. Masuklah Konghucu bagi orang Konghucu. Masuklah Nasrani bagi umat Nasrani. Masuklah Islam bagi umat Islam. Di sini akan ketemu Rasulum anfusikum, Rasulullah dan wasilah yang dibawa sambungan akan Allah Ta'ala, dan kau akan ketemu ujungnya adalah Allah Ta'ala. Maka kau ketemu alamatnya, tepuk tangan. Kau ketemu syarat rukunnya, tepuk tangan. Kau ketemu jalannya, tepuk tangan. Kau ketemu caranya, tepuk tangan. Kau ketemu pembimbingnya, tepuk tangan. Apalagi yang kurang? Ada lagi yang kurang? Yes. Well. Ibarat kau tujuan hidup sudah ketemu nggak? Sudah. Tahu tujuannya, tinggal melangkah lah. Sambil berdendang-dendang sampai mati, itu nggak ya? Jangan menuju mati dengan penderitaan. Jangan. Kita jangan menyanyi-nyanyi, itu nggak? Adalah, tuh luar biasa. Kita bekerja sama dengan Adela, musik-musiknya ya. Dangdut koplo, betul nggak? Nah. Jadi paham ya? Jalannya sudah lewat, sudah tahu ya? Semua sudah tahu. Tinggal ibarat kau mau ke Surabaya, kendaraan sudah dikasih? Alamatnya sudah dikasih? SIM-nya sudah dikasih? Jalur mapnya sudah dikasih? Bensinnya sudah dikasih? Budalo, kok ngelamun gitu gak? Tepuk tangan untuk jamaah taklim ma'rifat yang budiman, menawan dan dermawan. Plok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plok.